Teh, kenapa ada suaranya, Teh? Belum. Ah, belum, Teh. Belum. Ini siapa ya yang 1FX2 VVT? Saya nggak akan ini ya, soalnya nggak dirubah namanya. Teh, cabut yes. Coba tanyain di grup ya, ini nomor siapa gitu. Saya nggak akan nge-add karena nggak ada namanya, asa aneh. Udah. Nggak pencet aja kalau ada kewajiban. Pencet. Terus keluarin ya, mute gitu ya. Tinggal tunggu suaranya ya. Ya di mute aja, Uma. Udah. Oh ya. Makasih. Berarti udah ya ini ya, tinggal gitu. Ya. Oke. Makasih ya. Sambil nunggu yang lain ya. Nanti insya Allah karena setelah lihat kondisi 40 menit ini nggak cukup ya teman-teman. Ada kemungkinan nanti ada beberapa teori yang saya rekam sendiri dan saya share ke grup ya. Iya, iya. Ya. Oh. Oke. Terima kasih. Punten ini ya. ada yang bisa minta tolong nggak ya nama ini untuk ditanyain ke grup. Ini punya siapa ya? Karena namanya aneh. Kalau bisa dirubah aja dulu gitu. Namanya siapa tuh? Kan ini semuanya pakai nama atau pakai nomor HP. Kalau ini apa? Enggak saya kenal. Paling nanti ada yang protes di grup berarti dia. Oke. Wih, main Zoom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul. Suara saya jelas? Sampaikan, oke, sip. Baik, teman-teman, hari ini saya tidak akan menyampaikan slide, cuman persiapkan catatan untuk finishing sekarang adalah materi tentang energi. Besok saya rekam untuk darah, cairan dan hubungannya antara energi dengan darah ya. Oke, siap-siap ya. Nah, kemarin kita menjelaskan tentang fungsi Qi ya. Fungsi Qi untuk apa saja secara rangkumannya. Sekarang saya akan detail 40 menit ini lebih difokuskan terhadap Qi. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan bertemu dengan kondisi, tulis ya, ada yang namanya stagnasi Qi. Yang kedua adanya excess Qi. Adanya defisiensi Qi. Nah, 3 kasus ini nanti teman-teman diagnosa ke depannya seperti apa. Prognosanya dari datang sampai di terapi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, prognosanya Qi-nya seperti apa? Perkembangannya seperti apa? Oke. Ya.
Jadi, pertama tadi apa? Stagnasi qi, defisiensi qi, ekses qi, itu. Ya, eksesi, defisiensi, stagnasi qi. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu tentang qi dan fungsinya. Pertama adalah dia sebagai penunjang atau penggiat tubuh. Ya, sebagai penunjang dan penggiat tubuh. Apa itu fungsinya itu? Yaitu memiliki sifat perubahan patologis untuk tumbuh dan berkembangnya kita. Saya ulangi ya. Kadang saya pakai bahasa sendiri, tidak pakai bahasa buku. Jadi kalau misalnya nanti berganti-ganti kalimat, pokoknya mah ke situ ya. Oke, jadi fungsinya penunjang adalah untuk perubahan tumbuh ya, tumbuh berkembang sesuatu yang harusnya tumbuh terhambat itu yang kalau patologisnya. Jadi kalau sesuatunya itu tumbuhnya stagnasi berarti penunjangnya yang kurang, ya, fungsi penggiat tubuh dan penunjangnya kurang. Oke, saya sambil ngundang yang lain ya. Nah, jika itu terhambat, ya, fungsi ini terhambat, apa yang terjadi? Terganggunya peredaran darah. Itu bisa kental darah, bisa juga anemia gitu ya, kalau di dalam ilmu biologinya. Jadi terganggunya peredaran darah. Apa saja sih? Salah satunya kalau misalnya medis itu kolesterol. Yang keduanya darah kental, bisa kurang cairan atau kurangnya oksigen, bisa karena virus atau bakteri, itu salah satunya. Oke, terus yang lainnya adalah perubahan dan distribusi cairan tubuh yang terhambat. Salah satunya apa? Bengkak, odem muka, odem tangan, odem kaki. Nah ini salah satunya fungsi qi-nya itu nggak lancar. Terus serta yang lebih penting selain tadi peredaran darah adalah pembentukan lendir di dalam tubuh. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, siapa sih yang memproduksi lendir lebih banyak di dalam tubuh kita. Kenapa energi ini terhambat atau stagnasi karena lendir ini? Siapa organnya dan kenapa itu terjadi nanti ya di fenomena organ. Yang kedua, tadi apa yang pertama? Sebagai penunjang. Yang kedua adalah sebagai pemanasan atau penghangatan. Ya. Jadi energi itu fungsinya sebagai pemanasan dan penghangatan. Jadi nanti teman-teman, kalau misalnya nanti ketemu dengan klien-klien yang tangannya dingin, kakinya dingin, berarti qi-nya tidak lancar. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Salah satunya adalah nanti di materi terakhir saya kasih materi tentang moksa. Dan saya kasih contoh beberapa moksa. Duh teh, moksa teh susah sekarang. Boleh. Anda tahu dan harus tega, disetrika. Ya, itu salah satunya untuk menghambat qi tadi, dingin, apalagi yang dingin. Apalagi kalau dingin semu atau panas semu. Ini nih. Lidahnya merah, kaki tangannya dingin. Nah, berarti dia panas semu, dingin semu. Sebetulnya dia sindrom panas. Kenapa bisa begitu? Karena qi-nya tidak lancar. Oke. Atau misalnya lidahnya pucat, tapi kok badannya panas banget. Berarti itu panas semu. Itu nanti ke prognosa lebih dalam lagi. Yang awalnya sama, kaki dingin, tangan dingin, itu sama. Tapi kalau tidak diperbaiki, maka akan tumbuh ke prognosa yang lain, yang itu tadi.
Dingin semu dan panas semu. Terkurung di situ. Oke, yang nomor 3. Sebagai pertahanan tubuh. Saya akan bahas agak banyak di sini. Yang tadi singkat-singkat saja. Oke. Dia sebagai pertahanan tubuh. Sebentar, saya mute semua ya. Salah satunya adalah untuk mempertahankan patogen dari luar. Apa itu patogen? Bisa berbentuk virus, bisa berbentuk bakteri kalau biologi. Kalau TCM beda lagi, pengobatan klasik beda lagi. Bisa dari panas, dingin, lembab, ya, itu PPL, ya. Terus bisa dari kering. Nah, itu kalau misalnya itu yang menimbulkan pertahanan tubuh. Nah, salah satunya adalah untuk mencegah masuknya faktor penyakit. Jadi ini masuknya tadi dengan apa? Saya kan kemarin kasih PR ya, sumsum tulang ya. Salah satunya adalah ini, energi di sumsum tulang itu penting. Kenapa? Plus juga organ limpa. Kalau di ilmu biologi ini energinya di sel darah putih ya. Oke, tapi kalau di perbedaan bahasa aja sih padahal itu kene. Dengan organ limpa. Oke, nah organ yang bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh energinya adalah di limpa. Nah, disinilah ketika penyakit mulai menyerang, energi melawan faktor itu dan mendorong penyembuhan dari penyakit itu. Kalau teman-teman biologi ini paham. Coba saya kasih PR teman-teman. Aduh, PRD-nya uyosnya. Sel T, sel B. Oke, yang pernah belajar dengan saya, sudah PR-nya kan sudah dikerjain ya, tinggal dijawab aja. Kalau lupa, dijewer. Oke, fungsi sel T dan fungsi sel B. Nah, ini kalau di ilmu biologi di situ. Kalau di ilmu TCM ini di pengobatan klasik ini pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh, fungsinya C. Oke. Fungsinya adalah pemantauan dan pengawasan. Nah, ini masih di limpa. Di sel T, sel B juga. Kalau yang di C ini, PR-nya ya. Yang 1, 2, 3. Yang 3 itu kan pertahanan tubuh. Apakah itu sel T atau sel B? Oke. Nah, kalau yang D, tadi fungsi pengawasan. Pengawasan itu adalah hasil metabolisme molekulnya. Nah, apakah ini sel T atau sel B? Oke, paham ya teman-teman? Jadi tadi pertahanan tubuh itu sel T atau sel B, pengawasan sel T atau sel B ini beda loh. Ya, oke, ya. Nah, selain itu untuk pengawasan ini, energi ini mengontrol darah. Dia mengontrol darah, mengontrol darah, mengatur pengeluaran keringat, pengeluaran kemih, dan air mani. Organnya berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya dia mengontrol pengaliran darah, berarti ada 2 organ yang bertanggung jawab, 3 ini. Pertama adalah yang ini ya, yang pembuluh darah, jantung dan limpa. Oke, nanti saya bahas lebih detail lagi di materi yang akan datang. Terus pengeluaran keringat berarti di jantung dan lambung. Maksudnya gimana sih? Udah benar ini. Nggak ada gambarnya yang pembicaranya. Ini dia lagi iniin foto tuh, lagi gituin videonya lagi ke orang-orang banyak, bukan ke hostnya. Hah?
Tuh. Ini suaranya di mute, Teh. Halo. Ini saya Ya udah itu ngomong ini. Hah? Tuh, digeser-geser Ada aja tuh. suara ya. Tuh, geser-geser tuh. Oke. Geser-geser. Oma, suaranya di mute, Oma. Halo? Suaranya di mute. Itu udah ada suaranya, nggak usah di-mute lagi. Suaranya sudah ada. Ngapain Jangan di-mute? ada suaranya, Oma. Oke, kita Itu udah lanjutkan. kedengeran kan suaranya? Kalau Oh, memang pengeluaran belum energi ada. tergantung dengan Gambarnya memang yang orang banyak tadi ya, Bu? Halo? iya, Kan ada, coba aja tunggu masih- dulu, Oma. Tunggu dulu. Ini masih direkam. Nah, yang kedua, yang lainnya adalah ejakulasi dini dan spermatogia. Ya, jadi bisa ke Gimana lagi yang semua atau ejakulasi. bicaranya ini bicaranya. Ya kan? Oke. Yang selanjutnya adalah fungsi nutrisi. Fungsi nutrisi. Masih ingat ini energi apa yang bertanggung jawab? Yaitu energi yin qi atau qi nutrisi. Organ mana yang bertanggung jawab di sini? Limpa dan lambung. Ya. Fungsinya adalah salah satunya yang dari makanan itu, jadi si sari makanan berubah menjadi darah. Oke, menjadi darah. Terakhir, fungsi mengaktifkan qi. Nah, ini nanti ada pertanyaan saya terakhir PR-nya, tapi jawabannya ada salah satunya di sini. Fungsi mengaktifkan qi. Pertama adalah mengacu proses transformasi. Tahu nggak maksudnya transformasi? Maksudnya adalah mengubah. Transformasi itu, ingat film Transformer? Ya. Nah, dia mengubah yang tadinya sari makanan menjadi apa? Menjadi darah. Itu transformasi. Oke. Gula menjadi energi, itu transformasi. Ya, oke. Terus apalagi ya transformasi. Oke, nanti kita bahas lagi ya, karena ini waktunya. Tadi transformasi yang menguntungkan antara sari makanan oleh qi menjadi darah dan cairan tubuh. Oke, saya ulangi. Yang menguntungkan antara sari makanan oleh energi menjadi darah dan cairan tubuh. Anda minum herbal, Anda minum makan buah-buahan, makan sayuran dan lain-lain, itu diubah menjadi makanan dari sari makanan diubah lagi menjadi darah dan cairan tubuh, paham ya? Oke, itu penjelasannya. Oke, yang nomor 2. Ya tadi mengaktifkan qi. Mengaktifkan fungsi organ zhang fu. Selalu saya ulangi ini. Mengaktifkan fungsi organ zhang fu. Contohnya, kandung kemih menyimpan cairan yang kemudian diekskresi oleh aktivitas energi. Teman-teman pernah nggak merasa anyang-anyang, susah buang air kecil? Itu salah satunya. Berarti energi nggak jalan tuh di situ. Susah pipis atau sakit banget, itu yang namanya mau pipis tuh panas dan sakit ya. Oke. Terus jadi salah satunya adalah di kandung kemih itu energi untuk mendorong buang air kecil. Yang kedua apalagi coba? BAB. Nah, Teh Lilis, saya sudah makan buah-buahan banyak, tapi kok susah BAB-nya ya? Saya sudah makan sayur, Teh, banyak, tapi kok susah
Tapi teh kenapa ya kalau sudah saya makan habatus sauda, sudah makan habatus sauda, sudah makan jahe, atau sudah makan pedas-pedas, BAB-nya lancar. Nah, itu. Karena yang tadinya habatus sauda, jahe, atau yang hangat-hangat, itu mendorong, menimbulkan energi dorongan buang air besar. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ginjal. Semuanya di ginjal. Tadi kandung kemih punya dorongan untuk pipis adalah yang mendorongnya energi ginjal. Terus buang air besar pun sama, energinya juga dibantu oleh ginjal gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah makan buah-buahan banyak, sayuran banyak, minumnya juga banyak, tapi ternyata kenapa BAB-nya tetap sulit, berarti energinya lemah. Di sini nggak ada papan tulis ya, kalau saya biasanya ditulis papan tulis. Ada apinya, ada bahan bakarnya, ada kualinya, ditutup, ada airnya. Nah, itu. Biasanya saya nggak gambar situ. Oke ya. Oke, kita close the case, kita tutup tentang energi. Sekarang darah. Oke, sekarang darah. Tadi kemarin dengan sekarang terakhir tadi energi, dan kita melanjutkan bab yang lain, yaitu tapi masih berhubungan dengan energi. Sekarang kita bahas khusus mengenai darah. Oke. Paragraf baru ya, paragraf baru. Oke. Poin pertama, pembentukan dan peredaran darah. Pembentukan dan peredaran darah. Teman-teman yang dari perawat, terus dari kedokteran, ilmunya disimpan dulu ya. Karena ini bukan berbeda, tapi nanti bisa dikolaborasikan, bisa disatukan dengan ilmu pengobatan klasik ini. Jangan dulu bingung, kenapa ya di biologi mah nggak ada gitu, di kedokteran mah nggak ada itu, di perawatan mah nggak ada kayak gitu. Cuman bahasanya aja yang berbeda, ya. Oke, disimpan dulu. Sekarang kita pakai bahasa pengobatan klasik. Oke, kita mulai. Jadi substansi darah ya yang diperlukan oleh tubuh teman-teman, diperlukan oleh tubuh klien berasal dari sari makanan. Oke. Dibentuk oleh limpa dan lambung. Saya nggak akan bahas terlalu banyak di sini. Pada detailnya di sini. Jadi teman-teman sakit apapun nanti Anda, klien Anda benerin dulu itu limpa lambungnya. Mau anemia, mau kolesterol, mau penyakit jantung, mau diabetes, mau apapun perbaiki limpa dan lambungnya. Kenapa? Karena dua organ ini adalah start pertama, langkah pertama pembentukan darah. Paham ya teman-teman? Intinya itu. Jadi sakit apapun benerin ini dulu. Fokus di sini. Pembetulan lambung dan limpanya. Walaupun dia nggak ada masalah dengan lambung, nggak ada mah segala macam. Karena ini fungsinya adalah tadi saripati makanan yang kita berawal dari makanan diolah di lambung dan limpa menjadi darah. Sedangkan darah ini fungsinya tadi apa? Sebagai pengangkut oksigen, pengangkut nutrisi ya, itu. Oke. Jadi itulah sumbernya darah. Oke. Dalam buku Lingsu, disebutnya Lingsu aja, Lingsu. Saya nggak pakai bahasa Cinanya. Lingsu aja, tulis aja Lingsu, dipisah Lingsu. Dua organ yang bertanggung jawab pembentukan dan peredaran darah ini ada di Ciao Tengah. Di manakah itu? Di bagian tengah. Liver dan lambung limpa di situ tuh. Ciao Tengah tuh di situ. Antara serabut dada ke bawah, ya. Oke.
Di buku itu mengatakan bahwa sari makanan menjadi cairan merah kalau kita sebut adalah darah itu tadi. Oke. Dalam buku itu disebut juga yin qi itu kan nutrisi ya. Yin qi mengalir di dalam pembuluh. Yin qi itu nutrisi ya, energi nutrisi. Yin qi itu nutrisi. Mengalir di dalam pembuluh dan diubah menjadi darah. Terus lanjutannya, sari makanan dan darah diubah juga menjadi bentuk yang lain. Nanti kita jelaskan di organ yang lain ya, di materi yang lain. Nah, jika tidak dikonsumsi, jika tidak dikonsumsi oleh liver, tidak diserap oleh usus halus, kan darah itu diedarkan ya oleh jantung, nanti itu disalurkan ke usus halus, terus ke liver dan lain-lain. Jika tidak nih, maka si darah tadi disimpan esensinya di ginjal. Oke, disimpannya di ginjal. Sambil membayangkan ya teman ya, saya ngomong ini kenapa wajah saya di off biar fokusnya tidak ke saya. Oke, tapi fokus terhadap suara saya sambil membayangkan ini kemana aja si darah ini gitu. Jadi kalau misalnya tidak dipergunakan si darah itu, berarti sisanya tadi disimpan di mana? Di ginjal. Paham ya teman ya? Oke, kita lanjut. Apabila sari makanan ini tidak merembes keluar, dalam artian tidak ke usus halus, tetap pada jalurnya, tidak disimpan di ginjal juga, maka diubah menjadi darah di hati. Oke, menjadi darah di hati. Kata buku Lingsu tadi. Oke. Garis paragraf baru. Setelah dibentuk, darah akan beredar di dalam pembuluh darah. Darah akan beredar di dalam pembuluh darah, diedarkan ke seluruh tubuh, dan bekerja melalui kerjasama 3 organ. Pahami ya? Jadi kalau ada sumbatan-sumbatan, ada stagnasi, ini 3 organ yang harus diperbaiki. Jangan ditulis kalau ini. Saya hanya review dulu. Kalau tadi sari makanan menjadi darah, berarti kan limpa dan lambung ya, teman-teman. Setuju ya? Udah sepakat ya? Oke. Kalau yang sekarang adalah si darahnya. Gimana caranya tetap dalam peredaran darah gitu. Berarti 3 organ ini yang bertanggung jawab. Pertama adalah peredarannya jantung, limpa, dan hati. Hati-hati ya, kalau nanti ada yang menanyakan, kalau untuk pembentukan darah berawal dari mana? Berarti tadi limpa dan lambung. Tapi kalau yang sudah jadi darah diedarkan oleh apa aja? Oleh jantung, liver, dan hati. Oke. Terima aja dikit-dikit ya, nanti kan ada rekamannya. Oke. Jantung mendominasi darah dan pembuluh darah. Oke. Jantung mendominasi darah dan pembuluh darah serta daya penggerak. Nah, teman-teman, saya kasih contoh ya. Jika ada klien, oke, 10 menit lagi nih. Jika ada klien yang tangannya bangun tidur kebas, kaki kebas, oke, cangkel antara jalur tangan pada sakit,
berarti sudah ada masalah di pembuluh darah. Antara kelingking, bayangkan ya, kelingking tangan saya hide. Oke, lihat saya, lihat tangan. Dari sini, dari kelingking sampai ke sini, sampai dari ketiak aja, dari ketiak sampai ke sini, terus jalurnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, pegal, sakit, apalagi di sekitar sini, sikut. Nah, sikut ini adalah jantung, peredaran darah jantung. Jika sudah pegal di daerah ini, berarti sudah ada masalah stagnasi darah. Bukan, stagnasi peredaran darah, maaf. Stagnasi peredaran darah. Oke. Jadi ya, terus yang contoh yang keduanya, pelupa. Salah satunya adalah susah ingat, cepat lupa. Nah, itu otomatis memang oksigen dan nutrisi tidak diangkut maksimal ke dalam jantung. Kalau jantung bagus, otak kita pun bagus. Gitu. Ya. Oke. Jadi ya kita berdoa aja saja sama Allah, jangan sampai kita pikun ya. Ciri-ciri pikun adalah pelupa ya. Jadi perbaiki darahnya. Oke. Kenapa teman-teman suka ada kalau teman-teman mengikuti IG-nya Dr. Z, air kelapa tua dan kelapa muda itu berbeda? Nah, itulah fungsinya. Ya, makanya saya selalu kasih pasien itu tebasan-tebasan air kelapa tua dan kelapa muda. Karena beda. Kelapa tua itu fungsinya kasih nutrisi untuk kasih limpa dan lambung. Tapi kalau kelapa muda itu untuk peredaran darah, jantung, limpa, dan hati. Beda fungsinya. Jadi kalau teman-teman ngasih resep kelapa, nah buat kelapa tua dan kelapa muda gitu, dibedakan. Ya, berbeda karena fungsinya. Kalau tua itu untuk limpa lambung, kalau yang muda itu untuk jantung, liver, dan limpa. Oke, ada yang stagnasi. Kalau yang dingin kakinya direbus. Boleh pakai serai. Oke ya. Kita lanjut sampai finish. Oke, sekarang kita berbicara tentang hati. Kalau hatinya, yaitu penggiat mengalirkannya qi, menyimpan darah, dan mengatur volumenya. Liver atau limpa, dia fungsinya adalah mengatur. Oke, mengatur, menyimpan darah. Kalau limpa, beda lagi. Limpa harus tetap dalam pembuluh darah. Jika ada pendarahan, mimisan, gusi berdarah, head tidak teratur, bleeding, dan lain-lain, berarti itu limpa tidak bisa menghalau darah. Saya ulangi ya. Jantung itu fungsinya untuk peredaran darah, mengontrol darah. Oke. Peredaran darah, distribusi darah itu jantung. Oke, ya. Kalau limpa, dia tetap di jalurnya, di tracknya, tong sampai ke Anda membayangkan meri, oke, meri di angon, tah, si merinya tetap dalam jalurnya, biar tidak keluar jalur si meri teh, tah, eta si limpa teh, fungsinya meh teu keluar jalur si meri na teh. Nah, itu ya, saya analogikan aja di situ. Jadi kebayang kan? Nah, kalau hati dia menyimpan darah, nyimpen gitu. Terus mengatur volumenya juga gitu, diatur volumenya keluar, darahnya diatur gitu sama si liver. Oke ya. Sekarang, jika terjadi defisiensi jantung.
defisiensi Qi jantung. Maka terjadi stagnasi bendungan darah di jantung. Oke. Contoh yang kedua, selain tadi yang saya sebutkan, disfungsi limpa, yaitu pengontrol darah. Kan suka ada ya yang wasir, berdarah, ya keluar darah, terus atau muntah darah. Nah, itu berarti organ limpanya tuh. Oke. Nah, karena sedikit lagi waktunya, kita nanti insya Allah besok saya akan voice recording sisanya dari darah, cairan, terus sampai terakhir. Nanti besok malam kita bahas using, siap-siap pusing dengan using. Using 2 malam insya Allah. Menghidupkan, terus membatasi, terus menghina. Sudah ada yang paham itu? Insya Allah sudah paham ya? Yang menguatkan, melemahkan, terus menghina, membatasi, yang gitu ya. Besok saya akan terangkan. Insya Allah. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, 40 menit, tidak terasa. Kayaknya kurang ya dari 40 menit ya? Udah ya 40 menit sebetulnya. Oke, insya Allah besok kita ketemu lagi. Insya Allah besok siang, mudah-mudahan lancar. Saya akan voice materi yang terakhir karena tidak akan cukup semuanya waktu tentang fungsi darah, terus cinye itu cairan tubuh, terus fungsi cairan tubuh, hubungannya Qi darah dan cinye. Apa itu cinye? Gitu ya, besoklah kita bahas. Dan saya rekam semuanya, bukan suara saya aja, tapi mudah-mudahan komputer saya tidak ada kendala. Saya akan rekam semua plus gambarnya. Oke, istighfar 3 kali. Astagfirullah. Doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi. Wa ya.